Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mikom. Selamat berjumpa kembali di Bincang Sultra, salah satu podcast pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah naungan Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara. Pemirsa, teman-teman dan sahabat-sahabat Mikom, hari ini kalau kemarin-kemarin biasanya kita ditemani oleh host kita, Fian. Hari ini khusus ya. Saya Ridwan Badala, Kadis Kominfo sebagai host dalam kegiatan hari ini. Mengapa dan kenapa saya harus jadi host hari ini? Karena pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya. Tamu istimewa dengan isu yang istimewa juga. Ya. Yaitu ya silakan kita yang terhormat Ibu Dokter Putu Agustin sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Silakan Bu, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Kadis. Ya, siang ya. Jadi Ibu Agustin ini alhamdulillah baru terpilih kemarin dalam sebuah seleksi jabatan sebagai Kadis Kesehatan Provinsi. Sebelumnya Bu Agustin bisa dijelaskan sebelum jadi Kadis Kesehatan Provinsi. Baik. Gimana saja Bu Kadis? Ya, silakan. Siap. Terima kasih Pak Kadis. Jadi sebelum saya menempati jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, saya berada di ASN di pemerintah Kota Kendari, dan kami mengikuti prosesi lelang dari awal sampai kemarin akhir. Bu Kadis di mana ASN-nya? Apakah di Dinas Kesehatan juga? Dinas Kesehatan juga di Rumah Sakit Kota Kendari juga. Oh, berarti linear ya. Ya. Sebelumnya sebelum di Kendari pernah di tempat mana sebelumnya? Sebelum di Kendari saya pernah tugas pertama kali PTT saya di Kolaka. Wah, luar biasa. Kemudian CPNS sudah ada di Buton. Waduh, luar biasa. Berarti hampir ya, semua mewakili daerah Kepulauan yang dan ada Daratan di, ya sudah Sulawesi Tenggara. Sudah saya datangi. Jadi tempat tugas saya berpindah-pindah dari Kota Kendari, juga berpindah-pindah dari ujung Kota Kendari sampai di ujung sampai ke tengah kota, dan akhirnya masuk di Dinas luar Kesehatan. biasa, dari utara ke selatan, barat ke timur ya. Bu Dokter, saya panggil Bu Dokter Agus saja atau Dokter Putu ya? Mana yang enaknya? Dokter Agustin ya. Kalau Dokter Putu ada Dokter Putu yang satunya. Oke, Dokter Agustin. Menarik memang. Selama jadi ASN itu berapa tahun kita berkiprah sampai hari ini? Ibu Agustin dipercaya oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Masih sebagai Kadis Kesehatan. Tahun 2002 memulai karir sebagai CPNS. 2002. Tetapi ketika 2010 baru saya mulai di karir jabatan struktural eselon 4. Luar biasa ya. Sampai hari ini akhirnya kita sampai di eselon 2. Alhamdulillah ya. Sebuah proses seleksi yang betul-betul kita murni. Betul-betul ikuti seleksi. Seleksi mulai dari tahapan awal sampai dengan fit and proper test sampai dengan tes wawancara ya. Siap. Makalah. Saya kira pilihan pemerintah provinsi, pilihan Bapak Gubernur untuk menjadi pembantu di Dinas Kesehatan sangat tepat. Ibu sebagai dokter. Terima kasih, amin. Iya, orangnya muda, cakap, ya cepat ya, saya lihat lincah dan seterusnya. Memang Pak Gubernur membutuhkan orang-orang seperti kita ini. Terima kasih Bu Pak Agustin. Ya. Baik Bu Agustin, selamat ya jadi Kadis Kesehatan Provinsi. Semoga kita bisa bersinergi, bekerja sama dalam membangun pemerintah Sulawesi Tenggara, dalam membantu tugas-tugas Bapak Gubernur di bidang kesehatan. Oke. Baik, Bu Agustin, hari ini saya undang Bu Agustin, Bu Dokter, bukan sebagai itu tadi hanya intermezzo. Hari ini saya undang kita karena ya pemirsa Mikom, ada beberapa isu menarik hari ini terkait ya kasus ya Omikron ya, yang Omikron. Saya dengar kabar ada isu bahwa Omikron sekarang di Sulawesi Tenggara ini sudah mulai masuk. Apa benar ya Bu Agustin? Ya, baik Pak Kadis. Untuk memastikan bahwa itu Omikron atau tidak, kita belum bisa pastikan jika belum ada pemeriksaan hasil laboratorium dari Jakarta. Belum dinyatakan Omikron. Belum. Ya. Tetapi memang ada kasus PCR yang positif. Berapa orang? PCR yang positif 8 orang di Sultra. Karantina? Semua rata-rata tidak ada gejala, tetapi kalau yang di Kota Kendari memang akan dikarantina di SMA Angkasa. Oh, yang 9 orang sudah dikarantina? Di kabupaten masing-masing. Oh, kabupaten masing-masing sudah Kota dikarantina. masing-masing. Kalau di Kota Kendari hanya 1 orang. 1 orang, oh iya. Terus itu belum dinyatakan sebagai Omikron? Belum bisa kita nyatakan itu. Dari segi gejala pun mereka masih mengidap gejala yang sama dengan varian yang sebelumnya. Gitu. Jadi untuk memastikan itu harus ada hasil pemeriksaan dari Litbangkes, dan itu membutuhkan waktu 1 minggu sampai 2 minggu baru kita bisa tahu itu hasilnya negatif. Jadi gini Bu Dokter, ya ini Omikron hari ini kan
setelah tahun kemarin itu keras-kerasnya Delta, Ya. apakah setelah hilangnya Delta, Omikronnya masuk? Terus bagaimana efeknya dari Omikron? Apakah lebih berbahaya dari Delta atau mungkin biasa-biasa saja? Ya, terkait varian ini sebenarnya semua varian masih ada ini. Masih ada, masih Tapi ada. memang hanya varian terbaru ada lagi Omikron. Tetapi beberapa kasus yang sudah ditemukan dan beberapa penelitian, Omikron ini memang relatif gejalanya lebih ringan. Tapi bukan berarti dengan gejala ringan kita abai. Oh iya. Kita tetap prokes kita jalankan, kemudian imunitas kita tetap tingkatkan, terutama vaksinasi. Siap. Itu yang Baik, harus. kita break. Sahabat Komikon, hari ini kita tetap prokes. Ya, kita dalam studio, jadi kita buka masker kita. Karena kita berdoa aja dari Ibu Dr. Agustin. Insya Allah dalam aktivitas kita tetap dengan prokes kita. Ya, lanjut tadi Bu Agustin. Ya, jadi ke depan juga ini vaksin untuk anak itu kan juga sudah mulai jalan. Diharapkan Maret sudah selesai. Kemudian vaksin booster masyarakat lansia sudah jalan. Dan vaksin umum untuk Sultra sudah akan mulai jalan minggu depan dan disesuaikan dengan ketersediaan vaksin yang ada. Baik, menarik ini terkait vaksin anak ya. Kemarin kan ada gejala ada yang meninggal ya setelah vaksin, bukan karena disebabkan vaksin. Ada yang berita mengatakan bahwa itu karena efek KIPI, ada yang pernyataan pemerintah bahwa itu bukan efektif. Gimana Ibu Dokter bisa menanggapi hal itu? Ya, jadi saya sampaikan ini kembali. Kita cerahkan masyarakat. Saya sampaikan kepada masyarakat bahwa vaksinasi anak ini sudah diteliti dan sudah diberikan rekomendasi oleh POM bahwa ini aman untuk anak. Jadi jika ada kajian-kajian misalnya ada kejadian kesakitan atau kematian setelah vaksinasi, itu tidak murni disebabkan oleh vaksin COVID. Terus tidak ada batas umur ya? Misalkan umur berapa sih yang layak untuk divaksin? Sekarang kan mulai 6 tahun ke atas. 6 sampai dengan 12 gitu. 6 sampai 12 sampai selanjutnya dan masyarakat itu umum. beda takarannya. Ada takarannya. Jadi pemerintah masyarakat tidak harus takut dengan vaksin. Dan semua ada sesuai dengan umur. Kita berikan dosis sesuai dengan umur. Ya. Jadi tetap bahwa mereka itu tetap aman. Iya, tetap tidak aman. Ada efek dari itu. Kalau ada berita seperti itu artinya bukan karena vaksinnya, memang ada gejala yang diidap oleh anak tersebut. Baik, Bu Dokter, seberapa penting sih sebetulnya vaksin terhadap masyarakat sehingga kita terbebas dari pandemi nanti ini? Pandemi ya, sudah endemi ya kali ini ya? Masih pandemi. Masih belum pandemi ya. ditetapkan menjadi endemi ya. Baik, untuk terkait vaksin itu sendiri, saya harapkan masyarakat tetap mengikuti program vaksinasi ini karena ini sangat-sangat penting. Begitu kita divaksinasi, kita akan mendapatkan imunitas yang luar biasa dari vaksin ini. Artinya kita tidak akan pertama kita tidak akan terpapar jika imunitasnya baik. Yang kedua, kalaupun terpapar tidak akan sampai ke gejala yang sangat sedang atau berat, yang sangat berat sampai menimbulkan kematian. Jadi jika kita sudah tervaksinasi kurang lebih 80% 90% masyarakat, otomatis tidak akan ada yang terpapar terpapar lagi ya gitu kan. Virus COVID ya. Jadi vaksinnya itu untuk anak juga sampai 3 tahapan. 2 tahap. Oh, 2 tahap saja. 2 tahap. Pertama dan kedua aja. Itu insya Allah setelah itu dijamin mereka akan mudah-mudahan kita akan terhindar. Kalaupun dari terkena virus itu gejalanya sangat ringan dan akan sembuh ya. Sembuh dengan sendirinya. Ya. Jadi pemirsa semua, ini sebagai sebuah edukasi penting ya dari Ibu Dokter bahwa sebetulnya vaksin itu bukan berbahaya. Iya. Sama sekali tidak berbahaya. Kalaupun ada yang meninggal itu bukan karena vaksin tapi memang sudah waktunya atau ada penyakitnya ya. Karena sudah dilakukan penelitian. Tapi Bu Dokter, apakah tidak ada efek dari misalkan ada yang punya penyakit kemudian divaksin? Apakah tidak ada efek? Misalkan penyakit apa saja yang bisa? Jadi untuk vaksinasi anak itu pasti tetap sama dengan vaksinasi pada umumnya. Itu tetap dilakukan screening atau pemeriksaan awal dan itu akan ditanyakan kepada orang tua. Penyakit-penyakit apa yang diderita dan sekarang jadi kerjasama dari masyarakat dari orang tua untuk menyampaikan anaknya ini sebelumnya pernah mengidap penyakit atau apa. Jadi ada memang hal-hal yang boleh dilakukan vaksinasi dan yang tidak. Ada penyakit-penyakit yang kita tidak bisa berikan vaksinasi ini. Baik. Sambil nanti menunggu rekomendasi bisa dijelasin dari dokter penyakit apa saja misalkan secara umum? Ada gangguan kelainan darah. Kemudian ada paru. Itu juga belum bisa diberikan. Kecuali nanti ada rekomendasi dari dokter kalau spesialis yang gejala
ada kelainan apa sih namanya di Kanker. ginjal itu apa namanya? Iya, kelainan Anak-anak itu- darah, ginjal, Oh, kanker. ginjal, ya kanker Ya, itu seperti tetap itu, bisa. ya. Oh, ya. Tapi kalau yang seperti misalnya gejala alergi, sebenarnya alergi sampai dulu masih bisa. Masih Kalau bisa diberikan. yang dewasa katanya kalau yang penyakit apa namanya kuning itu penyakit apa sih namanya itu? Penyakit gula hati. ya. Gula, Dan hati itu nggak gula bisa. yang penting kalau stabil, gula darah dari pasien itu stabil Ya. sampai 200 boleh. Hipertensi pun jika stabil di bawah 170 boleh diberikan. Oh, jadi artinya bahwa vaksin ini sebetulnya salah satu Ya. alat yang terpenting untuk mencegah kita dari kematian dari dari ancaman Virus pandemi COVID ini, virus ya. COVID. Artinya dengan kalau kita sudah sampai 80%, insya Allah COVID itu dengan sendirinya akan Iya. hilang. Bisa diprediksi Bu Dokter, kapan sih berakhirnya ini pandemi? Atau ini akan menjadi endemi? Iya, kayaknya belum bisa karena ini kita baru berapa bulan ini nol, ternyata masuk lagi kasus ya, jadi masuk lagi kasus. Mungkin, tapi kita berharap tahun depan setelah semua terimunisasi, mudah-mudahan itu sudah kita bisa bersahabat dengan virus COVID. Sudah tidak lagi ada pandemi. pertanyaan Bu Dokter bahwa ini ada isu di masyarakat bahwa virus ini sebetulnya sudah selesai. Hanya ini adalah bagian dari skenario atau sindikasi untuk bagaimana menghasilkan sebuah proyek. Selama kita masih ada anggaran COVID, maka COVID belum berakhir. Minta klarifikasinya Bu Dokter. Ya, itulah berita-berita di luar kan seperti itu. Tapi kenyataannya kami yang bekerja di lapangan dan bertujuan langsung terhadap pasien memang ada virus tersebut. Memang ada virus tersebut. Kami periksa di bawah laboratorium ada dan kami sedang kirim ke Litbangkes, kita menunggu hasilnya, nanti kita lihat. Memang dari sini diperiksa dengan PCR positif, dibawa lagi di lab yang di Makassar positif, dibawa lagi di Jakarta, artinya sudah 3 screening, artinya memang ada. Dan mungkin itu virus tertampak dalam laboratorium kalau yang pasti bahwa virus itu tetap ada dan kita harus cegah dia, kita harus musnahkan, gitu kan? Iya betul. Nah, satu lagi ada isu dari masyarakat ini supaya kita mengklarifikasi Bu Dokter ya, supaya masyarakat tahu bahwa sebetulnya pandemi ini kita harus bekerja sama untuk bisa menanggulangi, memberantasnya. Tapi ada isu misalkan gini, siswa disekolahkan. Tetapi ada beberapa tempat, karena dia itu mungkin PPKM 2 dan seterusnya, itu dilarang, dihentikan aktivitas. Itu keluhan masyarakat, kenapa orang disekolahkan sementara siswa di sekolah, sementara kita dilarang kegiatan-kegiatan. Gimana tanggapan Bu Dokter ini? Ya, terkait untuk pendidikan memang sekolah dari tatap muka ya, anak-anak memang masih menjadi beberapa pertimbangan ya. Ada beberapa sekolah memang yang belum bisa, atau ada yang sudah bisa langsung juga tatap muka. Tergantung memang dari daerahnya ya, daerah dan tergantung dari berapa anak yang sudah divaksinasi. Oh iya, tingkat terpaparnya berapa anak. Oh, jadi pemerintah sebenarnya menyekolahkan anak atau membuka ruang-ruang untuk sekolah sesuai dengan kondisinya. Kondisi daerah masing-masing. Kalau daerahnya itu memang banyak terpapar, mungkin kebijakannya masih di rumah sekolahnya, belum tatap muka. Tetapi kalau kondisinya itu sudah bagus dan kemudian sudah angka vaksinasinya sudah bagus, 100%, baik tenaga pendidik maupun peserta didik, peserta didik, maka insya Allah sekolah tetap bisa dibuka. Baik Bu Dokter, saya kira terkait isu COVID hari ini, saya kira kita bisa berikan himbauan Bu Dokter sebelum kita masuk ke sesi berikutnya bahwa untuk memberantas COVID atau menanggulangi COVID ini, mari kita vaksin, dan vaksin tidak apa-apa ya Bu Dokter. Ya, silakan mungkin bisa kita sampaikan ke masyarakat. Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, saya menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita beraktivitas. Kemudian mengikuti program vaksinasi, karena vaksinasi ini cukup baik untuk daya tahan dan imunitas masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya. Dan diharapkan tidak mendengarkan berita-berita hoax tentang efek samping vaksinasi. Vaksinasi ini sangat aman karena sudah melalui uji klinis beberapa kali dan ini dinyatakan aman oleh Balai POM. Baik, Bu Dokter, lagi beberapa menit ini saya juga lagi mau masuk sesi baru, sesi selanjutnya mungkin agak menarik. Tadi saya baca berita di koran, ini masih terkait juga COVID ini ya. Beberapa tahun kemarin waktu masih puncak-puncaknya COVID, ada kasus yang ditangani oleh kejaksaan terkait kasus PCR ya.
Hari ini PCR. saya baca ya PCR ya. Alat PCR. Alat PCR ya. Yang sebesar berapa puluh miliar, 40-an sekian miliar, 30 sekian miliar ya kurang. Tapi di dalam berita ini disampaikan bahwa akan ada tersangka baru. Bagaimana Bu Dokter dalam mengklarifikasi bahwa pemerintah, dalam konteks pemerintah, apakah kasus ini ada sangkut paut dengan pemerintah atau mungkin hanya sebagian oknum saja ya? Dan apakah tidak ada lagi tersangka baru dari pemerintah? Silakan Bu Dokter. Baik, sejauh ini kami Dinas Kesehatan di bawah naungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kami selalu melakukan semua kegiatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan terkait berita tersebut, mudah-mudahan tidak akan ada lagi tersangka yang pasti tidak ada kan? Tidak ada tersangka dari instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kita menunggu saja hasil dari Kejaksaan Tinggi, tetapi yang jelas kami selalu bekerja sesuai dengan aturan dan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pengadaan itu sesuai aturan, dan itu sudah menjadi komitmen Dinas Kesehatan di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur. Jadi menurut Bu Dokter, kasus kemarin ini memang tidak ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau atasan kita atau dan seterusnya, mungkin bisa dijelaskan. Murni memang kesalahan dari salah satu oknum dan tidak membawa nama pemerintah, jadi kita yakin tapi bahwa pemerintah salah satu oknum. Dan saya yakin selama ini meskipun saya baru, Bapak Gubernur adalah seorang sarjana hukum dan beliau tahu aturan yang harus ditetapkan dan diterapkan di semua OPD yang ada di Provinsi kita Sulawesi sama. Tenggara. Saya juga sebagai Kadis Kominfo, Ibu Dr. Agustin kendati baru beberapa bulan kita lihat bagaimana kerja-kerja Bapak Gubernur ya. Bapak Gubernur tidak pernah selalu memberikan kita nasihat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan, tidak pernah mengatur kita untuk si A si B yang memenangkan, bahkan Gubernur memberikan instruksi. Kemarin kalau tidak salah instruksi Gubernur, jangan memberikan kesempatan kepada siapapun atas termasuk nama beliau. Yang mengatasnamakan keluarga beliau, Gubernur sendiri. Jika kita mengikuti mereka, maka kita tanggung jawab sendiri. Iya, betul. Saya kira semua harus ikuti prosedur. Saya kira saya juga sudah setahun lebih jadi Kadis Kominfo. Siap, Pak Kadis. Saya belum pernah ada arahan Bapak Gubernur, bahkan nasihat Gubernur kerja baik-baik karena risikonya ada pada kalian. Ya, siap bekerja. Itu. Sejauh ini sejauh ini Bu Agustin, sosok Bapak Gubernur sebagai pemimpin kita dalam konteks kesehatan ini yang dilaksanakan seperti yang sekarang kan isu ngapain sih ada rumah sakit jantung sehat sementara ada rumah sakit jantung sehat di Jakarta dan seterusnya. Coba mungkin bisa diklarifikasi Bu Dokter. Baik, sejauh ini saya sebulan menjadi Kadis Kesehatan Provinsi dan kami sering berinteraksi dengan Bapak Gubernur. Beliau sangat visioner dan beliau sangat cerdas, beliau sangat mengayomi dan menasihati kita semua, dan beliau sangat mementingkan keseimbangan. Dan beliau sudah sampaikan terkait rumah sakit jantung ini memang akan menjadi prospek ke depan, prospek baik yang untuk Sulawesi Tenggara, termasuk dengan adanya perpindahan ibu kota negara nantinya di Kalimantan. Kita yakin bahwa nanti rumah sakit jantung ini akan menjadi pusat rujukan setelah nanti setelah nanti ibu kota kembali ke Kalimantan, ini akan menjadi terdekat dengan ibu kota. Dan sebelum itu terjadi, ini akan menjadi pusat rujukan jantung, pembuluh darah dan otak di regional timur. Luar biasa ya konsepnya. Regional timur. Ini menurut Ibu sebagai dokter hari ini apa yang dilakukan Pak Gubernur betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya? Iya, karena banyaknya kasus kematian akibat jantung ini hampir nomor 2 kemungkinan itu memang karena keterlambatan dan banyaknya mengantri di rumah sakit jantung satu-satunya di Jakarta. Benar. Jadi dengan adanya rumah sakit ini tidak lagi mengantri mereka, bisa langsung ke rumah sakit jantung yang ada di Sulawesi. Saya dengar juga Bapak Gubernur itu untuk menguatkan rumah sakit jantung ini, Bapak Gubernur bekerja sama dengan salah satu rumah sakit terhebat di dunia Jerman ya. Iya. Oh itu luar biasa ya. Beliau untuk kerjasamanya seperti apa itu Bu? Kerjasamanya nanti kita sering untuk konsultasi, pelatihan sumber daya manusia juga mungkin. Pelatihan dan konsultasi juga terkait pengiriman dokter juga barangkali. Pengiriman dokter spesialisnya nanti bisa kita kirim ke sana. Dengan alat-alat mungkin juga kedokteran. Alat-alat
pemberian maksudnya untuk alat-alat, mereka menginformasikan alat yang harusnya digunakan supaya rumah sakit jantung itu betul-betul untuk kita beli sesuai dengan ada rekomendasi dari mereka. mereka. Ada rekomendasi, ada sesuai dengan rumah sakit jantung yang ada di Jerman. Berarti program Bapak Gubernur yang hari ini banyak masyarakat bilang sia-sia saja, ternyata sangat bermanfaat bagi kita. Kita tidak bicara hari ini, tapi ketika terbangun ini maka akan memudahkan, meringankan masyarakat. Betul. Karena tentu ada program-program gubernur selanjutnya ya. Betul. Jadi dibangunnya ini bukan untuk Bapak Gubernur ini, tapi untuk visioner untuk ke depan. Ke depan, memudahkan gubernur selanjutnya akses bahwa aksesnya pelayanannya. Tinggal kualitas bagaimana pelayanan. Tadinya kalau misalkan di Jakarta mereka pergi, ongkos pesawatnya berapa, kemudian biaya mereka obatnya sekian, mungkin ada bantuan dari pemerintah daerah untuk meringankan bantuan itu, untuk khususnya masyarakat menengah ke bawah. Mungkin bagaimana Bu Dokter? Nantinya, ke depan kayaknya gitu ya? Iya, nantinya kan rumah sakit jantung ini ketika menjadi regional timur, akses pelayanan itu akan dipermudah ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari, terutama akses pesawat. Nanti kita akan beliau akan mengadvokasi ke perhubungan untuk segera membuka akses ketika rumah sakit ini sudah beroperasi. Mungkin secara harga kompetitor juga. Iya, langsung dari Papua misalnya tanpa lewat Makassar langsung Kendari. Kalau untuk orang masyarakat Sulawesi Tenggara kan ini jadi salah satu program saya katakan sangat jenius. Bapak Gubernur belum dipikirkan, kita sudah pikirin, sudah visioner. Dan kita tidak bayangkan dalam jangka waktu 3 tahun lebih, Bapak Gubernur sudah, kalau tidak salah kami sudah hampir 16 lantai selesai, tinggal finishing. Ini sebuah gebrakan yang luar biasa. Dan kemudian kalau ini sudah selesai, mungkin Gubernur selanjutnya bisa memprogramkan untuk masyarakat kita khususnya Sulawesi Tenggara yang penyakit jantung yang menengah ke bawah, mungkin bisa dimudahkan dengan bisa mungkin digratiskan, bisa mungkin dibantu. Ini salah satu ya. Saya berpikir bahwa ke depan apa yang dibuat oleh Bapak Gubernur ini akan dirasakan oleh masyarakat. Pasti. Akan menjadi sebuah amal jariah ya. Kalau kita lihat amal jariah untuk Bapak Gubernur. Saya dengar kabar juga bahwa tanah itu sebelumnya itu kan mau dibangun lipo, semacam lipo. Iya, betul. Tapi tidak. Efeknya hanya untuk yang benefit, punya tanah nggak tidak mau ada untuk manfaat. Jadi yang punya tanah nggak mau kalau bukan rumah sakit. Nah, ketika Bapak Gubernur Pak Haji Ali Masih datang, maka punya program unggulan, kita bangunkan rumah sakit sebagai tempat itu sebagai rumah sakit internasional jantung dan pembuluh darah. Dan ini tipe A. Mudah-mudahan bisa beroperasi tahun ini. Opening mudah-mudahan Juli. Tapi begitu kita akan di opening itu. Jadi Bu Dokter bulan Oktober sudah bisa terima pasien? Ya, mudah-mudahan antara Juli Oktober mudah-mudahan ini sementara kami siapkan bulan Maret ini mudah-mudahan sudah ada struktur yang bisa kita. Luar biasa Bu Dokter ya. Siap. Ya makanya Bu Dokter sebagai kadis yang ditunjuk Bapak Gubernur, ya Bapak Gubernur harapkan bahwa Bu Dokter bisa membantu beliau. Harus bekerja dan betul-betul sesuai timeline yang sudah kita tetapkan. Kemarin kita sempat dibawa Bapak Gubernur mengarahkan dengan Ibu Dokter dengan salah satu dokter siapa yang dokter jantung. Dokter Sarif ya. Dokter Sarif. Saya kira yang satu yang saya bisa tangkap dari pimpinan kita Bapak Gubernur, di mana saja kita bisa konsultasi. Siap, itu. Kita duduk di trotoar, sangat luar biasa. Humble. Di trotoar dengan sangat humble banget ya. Kalau di mata Ibu Dokter, konsep kepemimpinan Bapak Gubernur dalam menerima kita, bagaimana menurut Bu Dokter? Ya, jadi bukan karena saya terpilih kadis, tapi memang kenyataan ini ya, saya lihat ini selama ini sebelum kepemimpinan yang lalu beliau, saya sempat silaturahmi dengan beliau di yang waktu periode pertama kami masih ada di dokter fungsional waktu itu masih bertugas di Puatu, kami sempat silaturahmi dan Bapak dari situ saya bisa membaca dari awal dari tahun berapa itu 2000 berapa 2003 itu ya? Iya 2003 saya sudah bisa membaca beliau adalah sosok yang baik, humble, cerdas, visioner dan sangat ramah. Tidak membeda-bedakan siapa saja dan di mana kapanpun bisa beliau berkonsultasi. Saya kan kebetulan kemarin ya sebagai Kadis Pemimpo, Bapak Gubernur juga menuju langsung sebagai jubirnya. Saya sering dekat dengan beliau, saya menangkap pada saat Ibu Dokter dengan Pak Sarif ketemu di satu tempat yang sangat sederhana. Kita duduk-duduk di antara sambil saat saya tangkap Pak Gubernur itu satu poin kecil pun Pak Gubernur periksa. Satu contoh seperti bangunan saja itu bagaimana kerapiannya, luar biasa banget ya. Ya artinya biasanya pemimpin lain tidak melihat yang itu, cukup bagaimana progres terbangun, dia melihat setiap inci.
Bukan berarti Bapak Gubernur tidak percaya kita tidak inginkan bahwa kegiatan itu betul, perfect banget ya. Betul. Di mata Bu Dokter bagaimana menurut Bu Dokter? Berarti beliau sudah selalu menyampaikan harus teliti dan harus hati-hati. Itu yang Semua harus dicek dari yang terkecil-kecilnya sampai hal yang besar. Itu yang membuat Ibu Dokter dan saya juga sebagai Kadis Saya sangat semangat untuk bekerja karena untuk kita beliau. diberikan kompetisi yang sehat Iya, ya. betul. Kita diberikan kompetisi yang terbuka Iya, ya. betul. Jadi sahabat Mikom bahwa selama ini ya kami berdua, saya sebagai Kadis Kominfo, Pak Ibu Dokter Putu Agustin ya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, ya sebagai pembantu Bapak Gubernur, kita betul-betul bergiat untuk melaksanakan kegiatan, giat untuk berkompetisi karena Bapak Gubernur memberikan kita ruang dan waktu, memberikan kita wejangan, memberikan kita nasihat dimanapun, di tempat, di trotoar pun kita duduk bersama Bapak Gubernur sering memberikan kita nasihat. Baik sahabat Mikon, masih panjang yang kita mau bicarakan. Tapi nanti waktu lain kita akan bicara karena hari ini waktu kita sangat cukup terbatas, sudah menjelang sholat lohor. Ya, insya Allah saya akan mengundang kembali Ibu Dokter Putu. Namun sebelumnya, mungkin sebelum kita akhiri sesi kita ini, mungkin ada sedikit jangan atau mungkin pesan-pesan atau mungkin closing statement dari Ibu Dokter Putu sebagai Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya persilakan Bu. Baik. Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, kami harap semua masyarakat Sulawesi Tenggara bisa mengikuti program-program apapun itu, tidak hanya di bidang kesehatan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan pemerintah pusat pada umumnya juga, dan tetap kita sebagai warga Provinsi Sulawesi Tenggara menjalankan semua aktivitas kita sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan. Baik. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih atas kedatangannya atau kehadirannya hari ini. Terima kasih atas semua masukannya, pencerahannya kepada kita, kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, sahabat-sahabat Mikom, apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter Putu Agustin sebagai Kadis Kesehatan, yang saya bisa tangkap pertama bahwa varian Omicron itu ya belum sampai di Sultra. Kalaupun tidak ada, mari kita cegah dengan cara menataati protokol kesehatan. Kemudian kedua, yang terpenting bahwa mari kita bersama-sama vaksinasi di tempat-tempat yang telah disediakan ya, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Jangan takut karena vaksin itu tidak akan mencelakakan kita, membahayakan kita atau menyebabkan kita kematian ya. Jadi saya kira pesan-pesan Bu Agustin tadi sangat penting bagi kita. Jadi mulai hari ini, setelah mendengar ini, teman-teman masyarakat Sulawesi Tenggara, sahabat Mikom, mari kita ke tempat-tempat vaksin untuk kita vaksin. Apakah itu vaksin 1, vaksin 2, sampai dengan vaksin booster. Barangkali cukup sahabat Mikom untuk podcast hari ini, Bincang Sultra. Saya Ridwan Badala, Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.